Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, Kak Rizal akan mengajak adik-adik semua untuk belajar matematika, yaitu untuk SD kelas 4. Materi ini adalah materi semester 2 sampai batas pelaksanaan PTS ataupun penilaian tengah semester dengan KD normal ya adik-adik ya. Ini jadi sampai PTS atau penilaian tengah semester itu materinya sampai ini. Dan ini sudah saya rangkum secara lengkap. Baik, sebelum belajar, persilakan untuk berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, setelah selesai berdoa, kita akan mulai belajar. Nah, sekarang kita mulai belajarnya. Ini yang kita gunakan adalah buku paket matematika dari Kemendikbud yang tahun 2018. Nah, kita masuk ke bab 4 atau pembelajaran materi yang keempat, yaitu bangun datar. Apa yang akan kalian pelajari? Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, serta hubungan pangkat 2 dengan akar. Menjelaskan hubungan antar garis sejajar, berpotongan, berhimpit menggunakan model konkret. Mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Mengidentifikasi hubungan antar garis sejajar, berpotongan, berhimpit menggunakan model konkret. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Setelah diharapkan bisa mencapai tujuan tersebut setelah mempelajari pembelajaran materi kali ini. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, marilah kita simak sejenak untuk pengetahuan, yaitu seorang tokoh. Euclides hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Ialah matematikawan dari Alexandria, Mesir. Dalam bukunya yang berjudul The Element, ia disebut sebagai bapak geometri yang mengemukakan teori bilangan dan geometri. Euclides menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan aksioma atau pernyataan sederhana dan membangun semua dalil tentang geometri berdasarkan aksioma tersebut. Contoh dari aksioma Euclides adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati 2 titik. Bagi Euclides, matematika itu penting sebagai bahan studi. Nah, ini adalah gambar ilustrasi Euclides abad ke-4 sebelum Masehi. Kita langsung masuk ke contoh. Sebelum masuk contoh, perhatikan di sini. Tahukah kalian, bangun segi banyak beraturan juga disebut poligon? Kita masuk ke contoh ini. Kelompokkanlah bangun-bangun berikut menjadi 2 kelompok, yaitu
kelompok bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Mari kita kelompokkan. Kelompok bangun segi banyak adalah A dan D. Jadi ini adalah yang kelompok bangun segi banyak. Kelompok bukan bangun segi banyak adalah B, C, dan D. Jadi yang B, C, dan E ini adalah kelompok bukan bangun segi banyak. Dari sini adik-adik sudah paham belum perbedaannya? Ya, secara yang telah kita lihat, yang termasuk dalam kelompok segi banyak adalah di sini saling terhubung sudut-sudutnya. Sedangkan yang bukan segi banyak, di sini ada lengkungan. Oke, sekarang kita pelajari lebih lanjut. Kelompokkanlah bangun-bangun segi banyak berikut menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, ini gambarnya. Kelompok bangun segi banyak beraturan adalah B, D, dan E. Sedangkan kelompok bukan bangun segi banyak beraturan adalah A dan C. Kita perhatikan ke gambarnya. Tadi telah disebutkan yang beraturan itu adalah, tak ganti warna dulu ya, yang B, D, dan E. Kita perhatikan gambar B, gambar D, dan gambar E. Mengapa bisa dikatakan bangun pada gambar B, D, dan E ini adalah sebagai segi banyak beraturan? Karena ketiga bangun ini memiliki panjang sisi yang sama panjang dan besar sudut yang sama besar. Nah, ini kan sudutnya sama besar, panjang sisinya juga sama. Gambar D juga sama. Jadi ininya sama ya. Untuk panjang sisinya itu sama panjang dan sudut-sudutnya ini sama besar. Makanya disebut segi banyak beraturan. Sedangkan pada gambar A dan C ini memiliki sudut yang tidak sama besar. Sudutnya berbeda dan panjang sisinya juga tidak sama panjang. Ini yang C juga iya sama. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Di gambar C ini contohnya kita perhatikan ada 1, 2, 3 sudut yang berbeda besarnya. Berilah nama pada bangun segi banyak di bawah ini. A itu namanya segitiga. Bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut, itu namanya segitiga. B namanya segi 4. Bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Jadi ada 4 sisi, ada 4 sudut. C, segi 5. Bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Jadi ada 5 sisi dan 5 sudut. Kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya juga ada 5. D ini namanya adalah segi 6.
bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang keliling bangun datar. Yang pertama kita akan pelajari yaitu untuk segi banyak yang persegi ya. Tahukah kalian keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut, atau menjumlahkan semua sisi yang ada. Sekarang perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini gambarnya diperhatikan, bacaannya kita baca. Masih ingatkah kalian dengan bentuk benda di kelas Edo dan Meli berupa jadwal pelajaran yang ditempel di kelas mereka? Ya, bentuk jadwal pelajaran adalah segi 4 beraturan atau persegi. Edo dan Meli akan menempelkan pita pada tiap kertas jadwal pelajaran tersebut. Ketika Edo dan Meli mengukur salah satu sisi bangun, diketahui panjang sisinya adalah 30 cm. Bantulah Edo dan Meli untuk mengukur panjang pita yang dibutuhkan. Nah, di sini berbentuk persegi. Jadwal pelajaran ini berbentuk persegi. Ya, memiliki panjang sisi ini. Ini panjang sisinya ini ya. Panjangnya ini adalah 30 cm. 30 cm. Nah, pada pengamatan jadwal pelajaran berbentuk persegi, Meli memotong pita dengan panjang 30 cm dan menempelkan pada sisi persegi yang pertama. Kemudian ia memotong lagi dengan panjang yang sama dan ditempelkan pada sisi yang lain. Hingga keempat sisinya penuh dengan pita. Meli menjumlahkan semua pita yang telah dipotong. Panjang pita Meli adalah, karena persegi itu memiliki 4 sisi, maka kita butuh 4 pita juga. Yang panjangnya sama, yaitu 30, ditambahkan lagi dengan 30, kita tambah dengan 30, kita tambah lagi dengan 30, hasilnya adalah 120. Maka panjang pita Meli 120 cm dan panjang pita Edo 120 cm. Edo menghitung panjang pita dengan cara yang berbeda. Panjang pita Edo adalah, karena persegi ini memiliki 4 sisi yang sama, maka Edo langsung mengalihkan angka 4 ini ya. 4 dikalikan dengan panjangnya sisi, yaitu 30, hasilnya juga 120. Ternyata hasil keduanya sama, maka pita yang dibutuhkan 120 cm. Jika diketahui keliling sebuah persegi, dapatkah kalian menghitung sisinya? Misalkan keliling persegi 160 cm. Berapakah sisi persegi? Ini juga kita bisa menghitungnya. Untuk menghitung sisi itu dengan cara keliling kita bagi dengan 4. Berarti kita tinggal masukkan saja, yaitu 160 kita bagi dengan 4. Nah, silakan dihitung sendiri. Nanti akan ketemu panjang sisinya. Jadi S sama dengan K bagi 4. Oke, tahukah kalian? Suatu persegi mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua bagian yang sama. Jika dua ruas garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua ruas garis tersebut panjangnya sama. Kita ke contoh yang lain. Di sini ada dua contoh, kita perhatikan yang sebelah kiri dulu. Tentukan keliling persegi pada gambar di bawah. Di sini kita sudah mengetahui bahwa panjang sisi persegi adalah
16 cm. Kita masukkan ke rumus penyelesaiannya. Rumus keliling K sama dengan 4 kali S. Kita masukkan angkanya. K sama dengan 4 dikalikan 16. Ini dimasukkan ke sini ya. K sama dengan 64. Jadi keliling persegi adalah 64 cm. Baik, ke contoh berikutnya. Yang di sebelah kanan. Ini ya. Kita ke yang sebelah kanan. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di samping. Ini bentuknya persegi, hanya saja dibalik menjadi seperti ini. Nah, di sini yang sudah kita ketahui adalah kelilingnya. Perbedaannya, jika tadi yang kita ketahui adalah sisi, di sini yang kita ketahui dulu adalah keliling. Keliling itu K. Maka kita akan menghitung mencari sisi. Penyelesaiannya adalah dengan memasukkan rumus sisi. S sama dengan K dibagi 4. Kita masukkan angkanya. S sama dengan K. Kelilingnya ini kita masukkan ke sini. Ke K dibagi 4. Hasilnya 49. Jadi panjang sisi persegi adalah 49 cm. Tahukah kalian? Misalkan keliling persegi adalah K dan sisi persegi adalah S, maka keliling persegi dapat dihitung dengan cara berikut. K sama dengan S tambah S tambah S tambah S, atau K sama dengan 4 kali S. Baik, kita teruskan. Benny mempunyai dua buah persegi yang diberi nama persegi X dan persegi Y. Persegi X mempunyai panjang sisi 15 cm, sedangkan panjang sisi persegi Y lebih panjang dari persegi X. 4 cm lebih panjang dari persegi X. Berapakah selisih keliling persegi Benny? Ya, mari kita hitung. Keliling persegi X sama dengan, kita langsung masukkan kepada rumus. 4 kali panjang sisi persegi X 15 ini ya. 15. Nah, kita masukkan ke sini. Sama dengan hasilnya 60. Panjang sisi persegi Y, kan panjang sisi persegi Y itu kan memiliki panjang 4 cm lebih panjang dari persegi X. Maka kita tambahkan dulu dengan 4. Jadi yang 15 ini panjang sisi X kan 15. Nah, kita tambahkan 4 dulu. Maka panjang sisi yang Y itu 19. Kemudian kita hitung kelilingnya. Keliling persegi Y 4 kali 19 sama dengan 76. Kemudian untuk mencari selisih keduanya adalah kita kurangkan saja. Selisih keliling kedua persegi adalah 76 dikurangi 60 sama dengan 16 cm. Jadi selisih keliling persegi Benny adalah 16 cm. Di sini ada tips. Untuk menentukan panjang sisi persegi yang diketahui kelilingnya adalah membagi keliling tersebut dengan 4. Nah, ini rumus untuk mencari panjang sisi. Sekarang yang kedua adalah persegi panjang. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, kita perhatikan gambar saja di sini. Gambar peta ini berbentuk persegi panjang. Tahukah kalian? Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sisi terpanjang disebut sebagai panjang atau P, dan sisi terpendek disebut lebar atau L. Ini L kecil ya, atau biasa ditulis L Latin. L Latin ya. Mohon maaf, ini kesulitan nulis L Latin itu L, seperti ini. Baik, kita teruskan ke contoh. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa panjangnya adalah 16 cm dan lebarnya adalah 8 cm.
Maka kita masukkan ke rumus saja. K sama dengan 2 kali P tambah L. K sama dengan 2 kali 16 ditambah 8. K sama dengan 2 kali 24. Nah, jadi adik-adik, untuk P tambah L ini dikerjakan dulu atau dijumlahkan dulu, baru dikalikan 2. Maka hasilnya 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi keliling persegi panjang adalah 48 cm. Tahukah kalian? Misalkan keliling persegi panjang adalah K, sisi persegi panjang adalah P, dan L adalah lebar, maka keliling persegi panjang dapat dihitung dengan cara berikut. K sama dengan P tambah L tambah P tambah L. K sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. Maka rumusnya K sama dengan 2 kali P tambah L atau 2 kali panjang tambah lebar. Tentukan persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita sudah mengetahui kelilingnya adalah 146 cm dan lebarnya adalah 32 cm. Maka kita akan mencari panjangnya. P-nya berapa ya? Nah, kita cari sekarang penyelesaiannya. Kita masukkan ke rumus. P sama dengan K per 2 kurangi L, atau panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan lebar. Kita masukkan. P sama dengan K-nya kita masukkan ke sini. 146 itu kelilingnya dibagi 2 dikurangi dengan lebar. Ini 32 ini kita masukkan ke sini. Ya. P sama dengan 73 dikurangi 32 sama dengan 41. Jadi panjang persegi panjang adalah 41 cm. Berikutnya bangun segitiga. Nah, di gambar ini adalah contoh gambar segitiga. Tahukah kalian segitiga Bermuda adalah wilayah di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Bangun segitiga memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuknya. Perhatikan gambar berikut. A. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. B. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama kaki, yaitu kedua sisi memiliki panjang yang sama. Ada segitiga, ada segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisi memiliki panjang yang sama. Jadi ini 3 sisinya panjangnya sama. Yang kedua ada segitiga sama kaki, yaitu memiliki 2 panjang sisi yang sama. Dan yang ketiga segitiga sembarang atau ketiga panjang sisinya tidak sama. Tahukah kalian dalam segitiga panjang, sisi terpanjang selalu kurang dari jumlah panjang 2 sisi lainnya? Tahukah kalian? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan dan gambar pada pengamatan di atas.
Sebelum menentukan keliling penggaris, kalian tentukan panjang seluruh sisi. Jika dua sisi diketahui, maka kalian dapat menentukan satu sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk memahami teorema Pythagoras, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Gambarlah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Ini gambarnya. 2. Buatlah persegi dengan panjang sisi masing-masing, panjang sisi segitiga seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya. Dengan kita beri satuan yang kotaknya itu mengelilingi gambar segitiga tersebut, tetapi besar kotaknya ini semuanya adalah sama. Kita lambangkan dengan kotak ini adalah sebagai satuan. Di sini ada satuan luas A, satuan luas B, dan satuan luas C. Rumus Pythagoras. 3. Rumus Pythagoras sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A dan B adalah sisi penyiku. C adalah sisi miring, seperti pada gambar. A dan B adalah sisi penyiku. Ini ya, A dan B. Sedangkan yang C ini adalah sisi miring. Pada pengamatan penggaris segitiga, sebelum memotong double selotip, Udin dan Edo menghitung sisi miring pada penggaris tersebut. Ternyata sisi miringnya 50 cm. Kemudian mereka membuktikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 atau C kuadrat. 30 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 900 ditambah 1600 sama dengan C kuadrat. 2500 sama dengan C kuadrat. Nah, untuk menghitungnya, maka kita jadikan akar. Akar kuadrat 2500 sama dengan akar kuadrat akar C kuadrat. 50 sama dengan C. Karena 50 kali 50 sama dengan 2500. Setelah mengetahui ketiga sisi pada penggaris, Udin dan Edo memotong selotip dengan ukuran 30 cm, 40 cm, dan 50 cm, kemudian menempelkan pada tepi ketiga sisi penggaris segitiga. Udin dan Edo kompak dalam menghitung panjang selotip yang mereka butuhkan. Mereka hanya menjumlahkan ketiga sisinya, yaitu berikut. Sebagai berikut ya, dijumlahkan 30 ditambah 40 tambah 50 sama dengan 120. Double selotip yang dibutuhkan oleh Udin dan Edo untuk menempelkan penggaris segitiga pada dinding adalah 120 cm. Tadi gambar penggarisnya ini ya. Nah, ini. Nah, kita masuk ke contoh yang lain. Tahukah kalian? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Sekarang ke contoh. Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar berikut. Pada gambar di bawah ini gambarnya ya. Penyelesaian. Segitiga sama kaki mempunyai dua sisi yang sama panjang. Salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm. Jadi
untuk sisi ini kan 8 cm, otomatis karena ini segitiga sama kaki, yang sebelah sini juga 8 cm juga. Kita masukkan ke rumus. K sama dengan A tambah B tambah C. A, B, C ini bisa diganti dengan sisi ditambah S ya. Ini S ya. S ditambah S. S tambah S tambah S atau ABC itu maksudnya misalkan ini sebagai sisi A, ini sebagai sisi B, dan yang sebelah sini sebagai sisi C, seperti itu. Tapi untuk memudahkan adalah kita jumlahkan aja ketiga sisinya dengan rumus S tambah S tambah S. Kita langsung tambahkan saja. Di sini sisi pertama ada 8, sisi kedua yang sini juga, yang sebelah sini juga 8, dan sisi yang terakhir 16. Kita jumlahkan ketiganya, 8 tambah 8 tambah 16 sama dengan 32. Jadi keliling segitiga sama kaki pada gambar adalah 32 cm. Sekarang masuk ke materi berikutnya, yaitu luas bangun datar persegi. Jika luas persegi adalah L dan sisi persegi adalah S, maka rumus untuk menentukan luas persegi adalah L sama dengan S kali S atau sisi kali sisi, sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Sedangkan untuk mencari sisi persegi adalah S sama dengan akar kuadrat L atau akar kuadrat dari luas. Sekarang kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh di samping ini. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, jumlah petak dalam satu baris adalah 10 petak. Ini 10 petak. Jika S merupakan sisi dengan ukuran 10 petak dan L merupakan luas persegi adalah L sama dengan S kali S. Di sini kita masukkan rumus mencari luas sama dengan 10 kali 10. L sama dengan 100. Jadi luas persegi adalah 100 satuan luas. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu kotak-kotak ini. Kita cukup mengalihkan sisi dengan sisi. Di sini sisinya berjumlah 4 sisi ya. Ini kan panjangnya sama semua. Nah, untuk rumus luas persegi ini cukup mudah sekali, yaitu cukup mengalihkan sisi dengan sisi atau sisi kuadrat. Maka kita kalikan 10 kali 10 sama dengan 100. Tentukan luas persegi dan dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Di sini panjang sisinya 11 cm. Karena keempat panjang sisi ini adalah sama, maka kita langsung masukkan rumus aja. Penyelesaian S sama dengan 11 cm. L sama dengan S kali S, ini rumusnya. L sama dengan, kita masukkan S-nya. 11 kali 11, L sama dengan 121. Jadi luas persegi adalah 121 cm persegi. Itu jika menghitung luas persegi. Sekarang kita balik. Jika yang diketahui adalah luasnya dulu, kita disuruh mencari, di sini kita disuruh mencari sisi. Tentukan panjang sisi persegi jika diketahui luas persegi 225 cm persegi. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus S sama dengan akar kuadrat L atau luas. S sama dengan akar kuadrat dari 225. Untuk menarik akar kuadrat, perhatikan langkah-langkah di samping. 15 tambah 15 kali 15 sama dengan 225. Dengan demikian, S sama dengan akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Nah, akar kuadrat ini mencari pangkat 2 atau perkalian dua angka yang sama untuk menghasilkan angka 225 ini.
Nah, kebetulan 225 ini adalah dihasilkan dari 15 dikalikan 15, maka panjang sisinya adalah 15 ini 15 cm. Paham ya adik-adik ya? Tentukan luas persegi jika diketahui keliling persegi 64 cm. Nah, jika yang diketahui adalah keliling, kita menggunakan penyelesaian dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan K per 4. S sama dengan K, kelilingnya 64 ini kita masukkan ke sini. Dibagi dengan 4 atau per 4 sama dengan 16. Jika panjang sisi persegi 16 cm, maka kita masukkan rumus luas. L sama dengan S kali S. Kita masukkan angkanya. L sama dengan 16 dikalikan 16. L sama dengan 256. Ini cm persegi ya. Karena satuan luas itu cm persegi. Ya. Tentukan keliling persegi jika diketahui luas persegi 144 cm. Nah, penyelesaiannya adalah kita rumus, masukkan di sini. S sama dengan akar kuadrat L. Kita masukkan 144 ini yang sebagai luas di sini. S sama dengan akar kuadrat 144 sama dengan 12. Jadi kita harus hafal angka kuadrat atau pangkat 2 ya. Hasil dari perpangkatan 2 itu adalah berupa ini di sini. Jika kita akarkan akan kembali ke angka yang sama. Nah, untuk menarik akar kuadrat, ingat kembali tabel bilangan kuadrat. Nah, nanti tak sajikan tabel bilangan kuadratnya ya adik-adik ya. Setelah tayangan ini. Nah, 12 kali 12 sama dengan 144. Dengan demikian, S sama dengan 12. Keliling persegi adalah, tadi kita sudah menemukan S-nya, kemudian kita langsung menghitung keliling dengan rumus. K sama dengan 4 kali S, sama dengan 4 kali 12, sama dengan 48. 12 itu yang ini, sisi. Jadi keliling persegi 48 cm. Gitu. Nah, ini dia. Tahukah kalian satuan luas itu mulai dari kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Mohon maaf ini kurang M ya. MM ini sebenarnya MM ini kurang. Ini salah cetak bukunya. Nah, kalau turun 1 tangga dikalikan 100. 1 km sama dengan 100 hektometer. Naik 1 tangga dibagi 100 juga. Satuan luas. Kalau satuan luas turun 1 tangga dikalikan 10. Naik 1 tangga bagi 10. 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. 1 are sama dengan 1 deka are persegi. Ini kalau are. Kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, mili are. Yang atas itu meter, yang bawah itu are. Tahukah kalian untuk menarik akar-akar kuadrat dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Pisahkan setiap 2 angka dari belakang. 2,22 misalnya. 2. Tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. 1 kali 1 sama dengan 1, mendekati 2. Tulis 1 sebagai hasil bilangan pertama. 3.
Jumlahkan bilangan hasil yang pertama. 1 tambah 1 sama dengan 2. 4, simpan 2. Cari bilangan yang sama sehingga 2 titik-titik kali titik-titik sama dengan 125. Nah, di sini 25. Nah, ini kita masukkan angka 5 di sini. Di sini kan kita masukkan angka 5, yang di sini juga angka 5. 25 kali 5, 125. 5, tulis 5 sebagai bilangan hasil yang kedua. Tadi ketemu. Berarti ya, ketemu angka berapa ya? Pertama 1, kemudian ketemu angka 5. Berarti ini 15. Mudah sekali ya. Nah, bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari perkalian dua bilangan yang sama. Contoh di sini dihafalkan ya, atau dibaca. 1 kuadrat adalah 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kuadrat 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kuadrat 3 kali 3 sama dengan 9, dan seterusnya sampai 20. Ini perlu dihafalkan juga ini. Nah, luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Baik, sampai di sini apakah sudah paham adik-adik? Baik, kita teruskan. Yang kedua adalah kita akan menghitung luas persegi panjang. Kita langsung ke contoh. Tentukan luas persegi panjang dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Di sini panjangnya 12 dan lebarnya 8 cm. Maka penyelesaiannya adalah untuk rumus luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Ini L kecil yang di sini. L besar itu sebagai luas sama dengan kita masukkan panjangnya 12 dan lebarnya 8. L sama dengan 96. Jadi luas persegi panjang adalah 96 cm persegi. Nah, selanjutnya tentukan luas persegi panjang pada gambar di bawah ini. Penyelesaian. Banyak petak dalam satu baris adalah 6 petak, sedangkan banyak baris adalah 4 baris. Maka luas persegi panjang sebagai berikut. Pakai rumus L sama dengan P kali L. L sama dengan 6 kali 4. L sama dengan 24. Jadi luas persegi panjang adalah 24 satuan luas. Tentukan lebar persegi panjang jika diketahui luas persegi panjang 132 cm persegi dan panjangnya 12 cm. Penyelesaiannya, nah ini kita dibalik. Ini rumus mencari lebar. Lebar sama dengan luas dibagi panjang atau L kecil ya. Ini ya. L sama dengan L per P. L sama dengan 132. Nah, ini luasnya kita masukkan ke sini dibagi dengan panjang. Kita masukkan ke sini 12 sama dengan 11. Jadi lebar persegi panjang adalah 11 cm. Tahukah kalian? Jika luas persegi panjang adalah L, panjang persegi panjang adalah P, dan lebar persegi panjang L kecil ya, maka rumus untuk menentukan luas persegi panjang adalah L sama dengan P kali L. Sedangkan untuk mencari salah satu sisi persegi panjang adalah P. Kalau yang dicari panjang, maka rumusnya P sama dengan luas dibagi lebar atau L dibagi L. Kalau yang dicari adalah lebar, maka L dibagi P atau luas dibagi panjang. Tentukan luas persegi panjang jika diketahui keliling persegi panjang 64 cm dan lebarnya 15 cm. Nah, penyelesaiannya kita masukkan luas. Kita masukkan kok luas. Mohon maaf ya, ini salah-salah bicara. Kita masukkan rumus P sama dengan K per 2 dikurangi L. Kita masukkan P sama dengan K
kelilingnya kita masukkan ke sini. Dibagi 2, dikurangi dengan lebar. Lebarnya kita masukkan ke sini. P sama dengan 32 dikurangi 15 sama dengan 17. Jika panjang, maka ini panjangnya adalah sudah ketemu 17. Jika panjang 17 cm dan lebar 15 cm, maka kita masukkan rumus mencari luas. L sama dengan P kali L sama dengan 17 dikali 15 sama dengan 255. Jadi, luas persegi panjang adalah 255 cm persegi. Berikutnya adalah segitiga. Wah, ini videonya durasinya jadi panjang ya. Tidak apa-apa ya. Nah, ini ada gambar sebuah persegi panjang yang dipisahkan oleh warna yang berbeda. Nah, kita perhatikan yang warna biru, dua warna biru itu namanya segitiga. Dan satu bangun yang warnanya ini warna apa ya? Seperti oranye ya. Agak oranye dikit. Itu juga namanya segitiga. Jadi di bangun persegi panjang ini ada 3 segitiga ini. Ini 3 segitiga. Jika luas adalah L, panjang persegi panjang adalah alas segitiga. Mohon maaf nih. Jika luas adalah L, panjang persegi panjang adalah alas segitiga atau A, dan lebar persegi panjang adalah tinggi segitiga atau T, maka rumus untuk menentukan luas segitiga adalah ini ya. L segitiga sama dengan setengah kali luas alas. L segitiga sama dengan setengah kali panjang kali lebar. L segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan untuk mencari alas segitiga adalah A sama dengan 2 kali L dibagi T. Nah, sedangkan rumus luas segitiga itu sendiri adalah yang ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Atau bisa dengan alas kali tinggi dibagi 2. Sekarang kita ke contoh. Di sini ada 2 segitiga, yang A dan B. Kita yang A dulu. Tentukan luas segitiga pada gambar di bawah ini. Yang A, nah, penyelesaiannya diketahui alas segitiga 15 cm. Ini alasnya ya. Dan tinggi segitiga ini ya 10 cm. Kita masukkan ke rumus. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. L sama dengan setengah dikalikan alasnya 15 dan tingginya 10 cm. L sama dengan setengah kali 150. Jadi yang ini dikalikan dulu. 15 kali 10 ini dihitung dulu. Baru dikalikan dengan setengah. L sama dengan setengah kali 150 atau sama saja 150 dibagi 2. L sama dengan 75. Jadi luas segitiga adalah 75 cm persegi. Sekarang untuk yang B. Untuk yang B ini ya. Diketahui alas segitiga 10 cm. Ini alasnya 10 cm. Dan tinggi segitiga 8 cm. Ini tingginya. Jadi tinggi segitiga itu adalah titik lurus. Titik lurus ini adalah tingginya, bukan yang miring, ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. L sama dengan setengah kali alasnya 10 dan dikalikan dengan tingginya 8. L sama dengan
setengah kali 10 kali 8. L sama dengan setengah kali 80. L sama dengan 40. Jadi luas segitiga adalah 40 cm persegi. Seperti itu. Diketahui sebuah segitiga, alas sebuah segitiga 80 cm persegi dan alasnya 16 cm. Nah, ini satuannya kan cm persegi. Jadi kalau cm persegi ini adalah luas, bukan alas ini. Mungkin yang dimaksud adalah luas. Luas. Hitunglah tinggi segitiga. Nah, sekarang kita nyari tinggi. Di sini sudah diketahui luas dan alas. Penyelesaiannya kita masukkan rumus mencari tinggi. Rumusnya adalah T sama dengan 2 kali L atau luas dibagi A atau alas. Kita masukkan angka-angkanya. T sama dengan 2 kali luasnya kita masukkan sini. 80 dibagi A, alasnya 16. Kita masukkan di sini. T sama dengan 160 bagi 16 sama dengan 10. Jadi tinggi segitiga adalah 10 cm. Tahukah kalian luas segitiga sama dengan setengah luas persegi panjang? Tahukah kalian posisi sisi alas pada segitiga selalu tegak lurus dengan tingginya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antar garis. Satu, kita pelajari tentang garis. Nah, di sini kita pahami dulu. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya. Ini ruas garis AB atau BA. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Dari titik A ke B, B bisa diperpanjang lagi. Ini namanya sinar garis AB atau ditulis seperti ini. Yang ketiga, garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ini dia A dan B, garis lurus AB atau ditulis seperti ini. A masih bisa diperpanjang ke sana, B juga masih bisa diperpanjang ke sana. Yang kedua, hubungan antar garis. Next. Tahukah kalian, notasi untuk dua garis saling sejajar adalah seperti ini. Lambangnya. Ini di sini ada garis K dan L itu kan sejajar, maka ditulis dengan K sejajar L. Seperti ini nulisnya. Notasi untuk dua garis saling berpotongan tegak lurus adalah seperti ini. Kalau ini garis berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Nah, kalau yang tegak lurus itu yang membentuk sudut 90 derajat. Misalnya ini I dan K. Nah, ini namanya adalah I ditulis tegak lurus K. Nah, seperti ini. Karena di sini membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Gambarnya ini. Gambar rel kereta api atau spur. Lintasan kereta api merupakan contoh dua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Jika jaraknya berubah, maka kereta api tidak bisa melewatinya. Nah, bahkan malah bisa anjlok keretanya kalau jaraknya itu tidak sama. Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga dikatakan dua garis saling sejajar. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari dua garis saling sejajar yang berada di sekitarmu? Nah, perhatikan gambar selanjutnya. Terlihat
Dua garis yang membentuk kincir angin dan saling memotong pada porosnya. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan dua garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dapatkah kalian menyebutkan benda lain yang saling berpotongan? Dapatkah kalian menggambar garis yang saling berpotongan tegak lurus? Berikutnya, perhatikan gambar berikutnya ini. Ketika jam menunjukkan pukul 12.00, kalian akan melihat dua jarum jam saling menunjukkan angka yang sama. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis dikatakan dua garis saling berhimpit ini ya. Dapatkah kalian menyebutkan benda yang saling berhimpit selain dua jarum jam? Nah, Meli melewati jalan sepanjang 50 meter. Setiap 125 cm, Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan. Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Penyelesaiannya, jalan dapat digambarkan sebagai garis yang sejajar. Jalan yang dilewati Meli adalah 50 meter atau 5.000 cm. Di sisi kanan jalan, bunga anggrek yang dijumpai Meli ada sebanyak 5.000. Kemudian kita bagi 125 sama dengan 40 anggrek. Di sisi kiri jalan, bunga anggrek yang dijumpai Meli ada sebanyak 5.000 dibagi 125 sama dengan 40 anggrek. Jadi, bunga anggrek yang dijumpai Meli sepanjang 50 meter adalah 40 tambah 40 sama dengan 80 bunga. Tahukah kalian, garis berpotongan tegak lurus P berpotongan tegak lurus Q ini membentuk sudut 90 derajat. Garis berhimpit C berhimpit dengan D. Jadi ini garis C, misalnya garis C-nya yang ini. Ini garis C berhimpit dengan garis D. Garis D ini yang panjang, ini D. Nah, berhimpitan. Nah, sekarang ini adalah sebagai ringkasan materi yang sudah kita pelajari dari awal. Ini bisa adik-adik baca sendiri atau disalin. Ini ringkasan materinya. Ya. Videonya bisa di-pause kalau misal kecepatan. Nah, ini terusan ringkasan materinya. Ini di pause aja kalau misalnya kecepatan. Ini yang terakhir. Baik, sampai sini dulu videonya. Ini adalah materi yang dipelajari untuk kalau sesuai KD ya, ini untuk PTS. Jadi mulai dari bangun datar sampai ke hubungan antar garis gitu. Baik, untuk materinya sampai di sini dulu. Kalau misal kok ini penjelasan kurang jelas, bisa cek video penjelasan materi yang sama. Nah, video penjelasan yang lain yang sudah Kak Rizal buat ada di linknya, itu ada di deskripsi. Silakan diklik saja untuk memperjelas penjelasan ini. Kurang lebihnya dari Kak Rizal mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat dan membantu adik-adik semua untuk menjadi anak yang lebih pandai dan pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.